Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini masih di tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 1, Ciri-ciri Makhluk Hidup, pembelajaran 3. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Coba dari gambar di sini, apa yang kalian ketahui ciri-cirinya? Ya, yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan dan air. Nah, dari gambar itu kelihatan ya, makhluk hidup yang membutuhkan air. Ada ayam, ada tanaman. Kemudian makhluk hidup itu bernafas, dan alat pernafasannya pun berbeda-beda, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah jumlahnya untuk melestarikan jenisnya. Kemudian bergerak dan peka terhadap rangsang. Nah, coba sekarang kalian amati gambar ini. Gambar yang pertama, keluarga Siti sedang makan. Dan gambar yang kedua adalah ayam. Coba kalian cari apakah ada hubungannya antara gambar satu dan gambar kedua. Nah, yang pertama, makhluk hidup satu dengan yang lainnya itu saling tergantungan, saling membutuhkan. Ya, di sini terlihat keluarga Siti sedang makan dengan lauk pauk. Apa itu lauknya? Lauknya adalah ayam dan telur yang berasal dari makhluk hidup lain, yaitu hewan ayam. Ya. Kemudian, gambar tersebut juga menunjukkan perkembangbiakan ayam. Dari mana asalnya ayam? Nah, di sini ayam berasal dari telur yang dierami induknya selama kurang lebih 21 hari dan menetas menjadi anak ayam. Ya, anak ayam tumbuh dewasa. Ya, kemudian anak ayam dewasa yang betina bertelur kembali. Nah, apakah kalian juga masih ingat tentang pola irama? Pola irama ada dua yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Pola irama pendek yang disimbolkan dengan persegi dan pola irama panjang yang disimbolkan dengan persegi panjang. Coba sekarang kalian nyanyikan lagu yang ada di sini yang berjudul Anak Ayam. Dengan pola irama yang sudah kalian ketahui. Ya, mari kita nyanyikan bersama. Tek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Tek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3.
Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Nah, kira-kira begitu. Kalian bisa lanjutkan sendiri menyanyikan lagu Anak Ayam. Nah, apakah kalian tahu di setiap baris liriknya itu pola irama berbentuk apa? Nah, di sini sudah Bapak kasih untuk pola irama pada lagu Anak Ayam ya. Yang bertanda persegi menunjukkan iramanya pendek ya. Dan yang persegi panjang menunjukkan nada panjang ya. Apa kesimpulannya dari pola nada yang berjudul Anak Ayam? Ya, di sini kita bisa lihat di setiap akhir bait ya, itu nadanya sama, semua panjang ya. Jadi di sini nadanya beraturan. Oke. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ya, salah satunya ayam. Ayam adalah salah satu manfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak dibuatlah peternakan ayam. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Nah, di sini ada tabel ya, tabel peternakan ayam per bulannya ya. Di sini ada peternakan albino yang menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Peternakan Romeo yang menghasilkan telur 7.100 butir telur per bulannya. Kemudian peternakan Elia menghasilkan 2.700 butir telur. Peternakan Faiza menghasilkan 7.350 butir telur. Dan terakhir peternakan Talita menghasilkan 1.400 butir telur per bulannya. Nah, dari tabel peternakan ayam yang ada di samping, peternakan siapa yang menghasilkan telur yang paling banyak? Coba kita lihat angkanya ya. Kita lihat ribuannya. Ya, kira-kira yang paling besar angka ribuannya peternakan siapa? Oh, ada peternakan Romeo 7.100 dan peternakan Faiza 7.350. Ya, di sini ribuannya sama ya, 7. Kalau sama, kita lihat angka ratusannya. Ya, di sini peternakan Romeo angka ratusannya 1, ya, nilainya 100, dan peternakan Faiza ratusannya 3, bernilai 300. Jadi, yang menghasilkan telur paling banyak adalah peternakan Faiza, yaitu 7.350 butir telur. Nah, kemudian peternakan siapa yang menghasilkan telur paling sedikit? Kita lihat ribuannya terlebih dahulu. Ya, ribuannya di sini yang paling sedikit adalah 1. Peternakan Alvino dan peternakan Talita ya, memiliki ribuannya sama. Jika ribuannya sama, kita lihat ratusannya ya. Ternyata lebih sedikit peternakan Talita, yaitu 1.400 butir telur per bulannya. Nah, jika diurutkan dari jumlah peternakan yang ada di tabel ini, kira-kira yang kita urutkan dari nilai yang paling kecil. Ya, yang pertama ada peternakan Talita. Ya, 1.400. Kemudian peternakan Alvino 1.500. Peternakan Elia 2.700. Peternakan Romeo 7.100 dan terakhir yang paling banyak adalah peternakan Faiza 7.350. Ya. Nah,
Kita lihat di sini tabel nilai tempat. Tadi peternakan yang mendapatkan jumlah telur paling banyak adalah peternakan Faiza, yaitu 7.350. Dari angka 7.350, kita lihat tabel yang ada di sini. Ya, yang menempati angka ribuan adalah 7, ya, sehingga bernilai 7.000. Yang menempati angka ratusan adalah 3, sehingga bernilai 300. Yang menempati angka puluhan adalah 5, bernilai 50. Dan yang menempati angka satuan adalah 0. Ya. Sehingga angka tersebut berbunyi 7.350. Ya. Sekian pembelajaran tema 3. Tema 1 pembelajaran 3 hari ini. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugasnya. Tugasnya nanti akan Bapak kirim ya melalui link. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga kalian semuanya sehat dan bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas segera ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.